بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, nikmah yang begitu besar dan anugerah yang begitu berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Dan lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di masjid ini di dalam salah satu dari majelis-majelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah kaum mereka duduk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, membaca kitabullah Al-Quranul Karim, mempelajarinya. Di antara mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Hilang dari mereka perasaan gundah gulana, gelisah dan sebagainya. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diturunkan dan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih besar dari itu, kata Rasulullah, wa dzakarahumullah fi man indah, Allah Azza wa Jalla akan sebutkan nama-nama mereka yang hadir di majelis ilmu itu di kalangan atau di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya majelis yang kita adakan di malam hari ini digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam majelis yang barusan kita sebutkan hadis pensifatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah majelis ilmu. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikarenakan sebagai umat yang mengaku cinta kepada beliau, sebagai umat yang baik, hendaknya setiap kali kita mendengar nama Rasulullah, kita mendengar nama Nabiullah, maka hendaknya kita iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum saya baca dan saya ingin terangkan salah satu pembahasan yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Saya teringat salah satu dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau ia belum berterima kasih kepada manusia, saudara-saudaranya muslim. Maka dari itu malam hari ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada jamaah sekalian, terkhusus BKM Masjid yang mulia ini, atas tempat dan waktu yang diberikan sehingga terselenggaranya kajian dan tausiah ini. Dan tidak ada yang saya bisa minta kepada Allah Azza wa Jal kecuali apa yang diusahakan oleh bapak-bapak seluruhnya, semuanya menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Riyadhus Shalihin, beliau meletakkan sebuah bab pembahasan yaitu babul muraqabah, bab tentang wajibnya seseorang menanamkan pengawasan Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan yang diterangkan dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah pembahasan yang penting. Pembahasan yang wajib untuk kita ketahui. Karena beliau mengingatkan kita tentang pentingnya kita menanamkan pengawasan Allah Azza wa Jalla di dalam diri-diri kita. Dikarenakan setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengarkan dengan telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu berada di dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla dan tidak akan terluput. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mereka keluar dari kontrol dan pengawasan Allah. Tidak ada. Hal itu dikarenakan karena maha sempurnanya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang saya muliakan, kalau pengawasan makhluk itu serba kurang. Sehebat apapun makhluk di dalam mengawasi, menjalani tugasnya sebagai pengawas, akan datang waktu-waktu, akan datang hari-hari, ya, ia akan terlalaikan dari mengawasi apa yang telah ditugaskan untuknya. Namun tidak dengan Allah Azza wa Jal, tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengawasannya tersebut, kontrolnya terhadap hambanya, terhadap makhluk-makhluknya itu maha sempurna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari itu pentingnya kita untuk menanamkan pengawasan Allah Azza wa Jal. Seorang hamba yang telah menanamkan pengawasan dan kontrol Allah Azza wa Jalla di dalam jiwanya, dia tanamkan pengawasan Allah dengan sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya, maka semua apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, gerak-geriknya tersebut semuanya akan tertata rapi di dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah yang saya muliakan, malam hari ini saya ingin baca beberapa ayat tentang pentingnya kita menanamkan pengawasan Allah Azza wa Jalla di dalam diri-diri kita. Di antara ayatnya adalah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Coba jemaah perhatikan ayat ini, ayat yang sangat agung. Allah berfirman, Inna Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, la yakhfa alaihi syai', tidak tersembunyi atasnya sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla fil ardi wala fis sama, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala tahu daun yang berguguran di tengah malam yang gelap. Bagaimana gugurnya tersebut, di mana gugurnya, seperti apa gugur daun tersebut, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang luput dari kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat, jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai teguran bagi kita, supaya kita mengintrospeksi diri kita, menilai diri-diri kita. Ayat ini merupakan nasihat bagi kita semuanya, untuk kemudian kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, baikkah itu ataupun kejelekan itu, semuanya berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ghafir ayat yang ke-19, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mata yang berkhianat. Seseorang bermain dengan matanya, mengedipkan matanya, membuat sebuah pengkhianatan, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, Allah tahu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wallahi demi Allah, ayat yang kita baca ini, kalau kita mau jujur, seakan-akan ayat ini baru malam ini kita dengar. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena kurangnya kita menanamkan pengawasan Allah Azza wa Jalla di dalam jiwa-jiwa kita, di dalam diri kita. Sehingga lisan kita itu begitu mudah bermaksiat kepada Allah. Mata kita begitu mudah bermaksiat kepada Allah. Kaki kita begitu mudah kita langkahkan menuju tempat-tempat maksiat. Padahal Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita, apalagi yang kita tampakkan di hadapan manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal ayatu fil bab kathiratun ma'lumah. Ayat-ayat tentang pembahasan al-muraqabah ini, tentang maha sempurnanya pengawasan dan kontrol Allah terhadap hamba-hambanya, itu sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Namun saya cukupkan dengan dua ayat ini, dan insyaAllah kita akan pindah membaca beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala
dengan sanad yang hasan. Dari sahabat Abu Dzarrin Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini datang dari dua sahabat Nabi, Abu Dzar, kemudian yang kedua adalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau. Qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, coba jemaah perhatikan, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt. Nasihat yang begitu berharga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah azza wa jalla haitsuma kunt, dimanapun engkau berada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun, apapun keadaannya? Karena semuanya itu nggak akan lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita lakukan itu semuanya berada di dalam bingkai kontrol Allah. Makanya Nabi mengingatkan kita tentang pentingnya ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dimanapun kita berada. Sebelum saya lanjutkan hadis ini, mungkin ada baiknya saya ingin terangkan sedikit tentang definisi at-taqwa. Karena Rasulullah perintahkan kita untuk bertakwa. Ya, Nabi perintahkan kita bertakwa dimanapun kita berada. Nah sekarang yang jadi masalah, apa ketakwaan itu? Disebutkan oleh seorang alim ulama dari kalangan tabi'in, beliau bernama Al-Imam Talaq ibnu Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan sebuah definisi takwa dengan definisi yang sangat mencakup. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. At-taqwa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Coba jemaah perhatikan. Berkata Al-Imam Talaq ibnu Habib rahimahullah, at-taqwa itu adalah engkau berupaya untuk beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk amalannya? Kata beliau, ala nurin minallah. Amalan yang sesuai dengan cahaya ilmu dari Allah azza wa jal, Al-Quran was sunnah. Tarju thawab Allah, dan engkau mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ikhlas kepada Allah. Itu takwa. Saya ulangi. Takwa itu adalah engkau beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah. Amalan yang sesuai dengan bimbingan ilmu dari Allah dan Rasul, kemudian ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan, at-taqwa an tatruka ma'siyat Allah. Takwa itu adalah engkau menjauhi maksiat kepada Allah azza wa jal ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, takhafu iqab Allah, dan takut terhadap iqab, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang saya muliakan hakikat dari ketakwaan. Yang Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaanmu. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, senang, ataupun kebalikannya.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhir kajian saya akan sebutkan sebuah hadis tentang bahwa orang yang diberi nikmat itu juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi, kemudian beliau melanjutkan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan-kejelekan dengan amalan-amalan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus amalan-amalan kejelekan. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amalan-amalan kebaikan itu akan menghilangkan dan menghapus perbuatan dan amalan-amalan kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Coba perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan kita untuk selalu bertakwa karena kita tidak keluar dari pengawasan dan kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang seharusnya selayaknya kita jadikan sebagai nasihat, teguran terhadap diri kita semuanya. Datang dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan tepatnya ini kita katakan sebagai athar, bukan hadis, namun athar dari Anas bin Malik. Ucapan Anas ibni Malik radhiyallahu an. Dan ini sebagai bentuk nasihat untuk kita semuanya, untuk kemudian kita benar-benar menanamkan pengawasan Allah di dalam jiwa-jiwa kita. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Qala al-Imam an-Nawawi al-mubiqat ay al-muhlikat. Jemaah yang saya muliakan, kata Anas bin Malik, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna a'malan, akan mengamalkan sebuah amalan. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan kejelekan, adalah maksiat, perbuatan keji. Anas bin Malik mengatakan kalian akan mengamalkan sebuah amalan kejelekan. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r, di mana amalan tersebut menurut pandangan mata kalian lebih ringan dibandingkan sehelai rambut. Coba lihat. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan sebagai nasihat dan peringatan kepada kita semuanya. Beliau katakan kalian itu akan mengamalkan sebuah amalan maksiat di mana perbuatan itu lebih ringan menurut pandangan mata kalian dibandingkan sehelai rambut. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena lemahnya pengawasan Allah yang kita tanamkan di dalam jiwa-jiwa kita. Jadi dosa itu ibarat apa? Ibarat seekor lalat yang hinggap di hidung kemudian ditepis, ya, kemudian lalat itu hengkang dari badan kita, selesai. Seperti itulah keadaannya. Demikianlah keadaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita kurang menanamkan pengawasan Allah Azza wa Jalla terhadap diri-diri kita. Tapi coba lihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Akan tetapi kami menganggap amalan-amalan yang kalian lakukan itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
minal mubiqat, bagian dari perkara yang akan membinasakan, menghancurkan dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini perbedaan. Jauh sekali perbedaan kita dengan para sahabat dahulu. Nyekeun urang dayu wae hana mupat. Hana 4 jarak. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dahulu para sahabat ada sebuah amalan dosa yang mereka lakukan, mereka anggap amalan itu bagian dari perkara yang akan membinasakan kita, yang akan membinasakan mereka. Ini dikarenakan kuat dan kokohnya pengawasan Allah Azza wa Jalla yang mereka tanamkan di dalam jiwa-jiwa mereka. Sehingga beliau mengingatkan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mengingatkan kita, menegur kita, memberikan nasihat kepada kita supaya kita benar-benar memperhatikan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa-jiwa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat hari ini begitu gampang manusia berdosa. Terkadang ada seseorang terjatuh ke dalam dosa riba. Yang kata Nabi SAW, riba itu lebih dari 70 pintu. Dosa riba yang paling ringan jamaah yang saya muliakan, itu bagaikan seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini paling ringan. Namun coba lihat manusia hari ini, begitu jauhnya mereka dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Mereka jauhkan kontrol dan pengawasan Allah. Merasa tidak diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka anggap riba itu sepele. Gak ada apa-apanya. Alah cuma dosa riba. Kan seperti itu hari ini. Coba jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tanamkan pengawasan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang kita lakukan itu akan dibalas. Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Setiap nafas yang kita keluarkan, terus menerus kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan berada di dalam kebaikan dan amalan-amalan saleh. Demikian seharusnya jamaah yang saya muliakan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang lain, dan ini hadis yang menjadi penutup kajian kita, mengingat waktu sudah dekat dengan Isya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, lalu disepakati kesahihan hadis tersebut oleh keduanya, baik secara matan maupun secara sanad, ataupun lebih dikenal dengan muttafaqun alaih. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya pernah Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau cuma bermulazamah dengan Nabi kurang lebih 2 tahun, tidak lama. Kenapa beliau menjadi orang yang paling banyak riwayat hadis dari Rasul? Ya, karena beliau adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Terkadang beliau sampai pingsan karena lapar. Bertahan diri untuk menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan, inna thalathan min Bani Israel, bahwa dahulu ada 3 orang pemuda dari kalangan Bani Israel. Abrasa wa aqra wa a'ma. Yang pertama kata Nabi SAW tertimpa dengan penyakit baras.
Baras itu adalah penyakit supak. Memutih, belang-belang kulitnya. Sebagian berwarna putih, sebagiannya berwarna hitam. Ya. Wa aqra, yang kedua ditimpa dengan penyakit aqra, asla, hilang rambut kepalanya. Wa a'ma, dan yang ketiga diberikan musibah dengan penyakit buta matanya. Qala aradallahu ayyabtaliyahum. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jal ingin menguji ketiga orang hamba tersebut. Ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin lihat mereka itu merasa diawasi oleh Allah apa tidak. Apakah mereka menanamkan muraqabatullah atau tidak? Qala faba'atha ilaihim malaka. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirim kepada mereka salah satu dari malaikatnya. Fa'ata al-abras faqal. Lalu malaikat tersebut datang menemui seorang hamba yang sedang ditimpa penyakit supak. Faqala, lalu malaikat itu mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling engkau sukai? Malaikat itu bertanya kepada hamba yang terkena penyakit supak tersebut, apa yang paling kau cintai? Apa yang paling engkau senangi? Faqala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Yang paling aku sukai adalah warna kulit yang bagus dan kulit yang indah, dan hilang dariku cemoohan manusia. Ini yang mereka yang orang tersebut paling cintai. Famasa'ahu fadhahaba anhu qadruhu wa u'tiya launan hasana. Lalu malaikat tersebut mengusap kulit hamba itu sehingga hilanglah penyakit supak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kepada hamba itu warna kulit yang indah, yang bagus, karena telah sembuh dari penyakit. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau ada orang mengatakan bahwa penyakit ini tidak mungkin sembuh, keliru. Penyakit ini tidak ada obatnya. Ada obatnya, kata Nabi SAW. Namun alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Ada orang yang tahu obatnya dan ada orang yang tidak tahu obatnya. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik. Setelah dia mendapatkan warna kulit yang bagus, yang indah, sembuh dari penyakit supak, malaikat itu kembali bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Faqala, lalu orang tersebut mengatakan, al-ibil. Yang paling aku sukai dari harta adalah al-ibil, unta. Qala fa'u'tiya naqatan usyara. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu orang tersebut pun diberikan seekor unta yang sedang bunting. Seekor unta yang sedang mengandung. Lalu malaikat itu mengatakan apa? Semoga Allah Azza wa Jalla memberimu keberkahan di dalam harta dan kesembuhan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa'ata al-aqra. Malaikat itu datang kepada seorang al-aqra yang hilang rambut kepalanya, mengatakan hal yang sama. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Wahai manusia, wahai hamba Allah yang ditimpakan penyakit as-sala', hilang rambut kepalanya, apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasan wa yadhhab anni ma hadha alladhi qad qadarani an-nas. Yang paling aku sukai, kata orang tersebut, adalah rambut yang baik,
rambut yang indah dan hilang cemoohan manusia terhadapku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, famasahahu fadhahaba anhu. Lalu malaikat tersebut mengusap kepala orang itu, lalu sembuhlah penyakitnya. Wa u'tiya sya'ran hasana, tumbuhlah rambutnya tersebut. Ini yang kita sebutkan tadi jamaah yang saya muliakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rambut orang tersebut, malaikat itu kembali bertanya, fa'ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-baqar. Orang itu menjawab, yang paling aku sukai dari harta adalah al-baqar, yaitu sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamila. Lalu diberikan untuk orang tersebut seekor sapi yang sedang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu di dalam harta dan kesembuhan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ata al-a'ma. Malaikat tersebut datang kepada orang yang ditimpakan penyakit buta. Faqala, lalu malaikat tersebut mengatakan, menanyakan hal yang sama, ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai pemuda yang sedang ditimpa penyakit buta, apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsiran nas. Yang aku inginkan, yang aku cintai adalah Allah Azza wa Jalla mengembalikan, menyembuhkan mataku sehingga aku bisa melihat manusia. Orang ini tidak mengatakan supaya manusia tidak lagi mencaci dan mencemoohku. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Lalu malaikat tersebut mengusap mata pemuda itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan matanya sehingga dia kembali bisa melihat. Jemaah yang saya muliakan, coba lihat, begitu gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin merubah sesuatu, tinggal Allah mengatakan apa? Kun fakana, kun fayakun. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Faqala ayyul mal ahabbu ilaik. Lalu ditanyakan kepada orang tadi, harta apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, al-ghanam, yang paling aku sukai dari harta adalah kambing. Lalu diberikan untuknya seekor kambing yang sedang bunting. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fakana hadha wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Sehingga orang yang pertama mendapatkan unta berkembang biak sampai 1 lembah, yang kedua sapi sampai sebanyak 1 lembah, yang ketiga mendapatkan kambing sebanyak 1 lembah yang kemudian beranak pinak. Kabih wadi ya? Hah? Saya teruskan ya? Baik, 5 menit lagi selesai hadis ini. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Lalu malaikat itu datang kembali kepada ketiga pemuda tersebut dengan keadaan mereka yang dahulu. Nah, ini sekarang Allah ingin lihat mereka itu merasa diawasi oleh Allah atau tidak, diberi nikmat, apakah mereka bersyukur atau tidak, diberikan musibah, apakah mereka merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mereka bersabar. Ya, datang malaikat kepada orang yang pertama dengan keadaan seakan-akan atau ia sedang berpenyakit supak. Qala ana rajulun miskin. Malaikat itu mengatakan, aku adalah seorang yang miskin. Telah terputus bagiku bekal untuk menyambung perjalananku. Sungguh aku tidak akan sampai ke negeri yang aku tuju kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, kemudian engkau membantu sedikit. Coba lihat bagaimana Nabi mendidik kita untuk tauhid, luar biasa.
Ya, Nabi tidak mengatakan, aku tidak sampai ke negeri yang aku tuju kecuali Allah membantuku dan engkau membantuku. Tidak. Nabi menggunakan kalimat apa? Thumma. Ini berbeda di dalam bahasa Arab. Kalau kita mengatakan insya Allah wa syi'ta, ini sudah terjatuh ke dalam syirik. Ya? Kalau Allah menghendaki dan engkau menghendaki, ini sudah terjatuh ke dalam syirik. Namun kalau kita ingin mengatakan apa? Insya Allah thumma syi'ta, dan lebih bagus lagi kita mengatakan apa? Insya Allah wahdah. Kalau Allah kehendaki satu-satunya, itu lebih bagus lagi. Demikian diajarkan oleh Nabi SAW. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika pemuda malaikat yang menyerupai orang yang sedang berpenyakit supak tersebut meminta sedikit hartanya, orang itu menjawab, aku tidak punya apapun. Lalu malaikat itu mengatakan, bukankah dahulu engkau orang yang miskin kemudian dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah dahulu engkau adalah orang yang berpenyakit baros kemudian disembuhkan oleh Allah? Kemudian ia berdusta. Dia katakan, aku mendapatkan ini karena warisan nenek moyangku. Malaikat itu mengatakan, kalau engkau berdusta, semoga Allah Azza wa Jalla kembalikan engkau kepada keadaanmu yang semula. Kembali lagi kepada yang semula, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula dengan orang yang kedua, yang dulunya hilang rambut kepalanya, yang kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Datang malaikat itu dengan keadaan mereka meminta sebagaimana diminta kepada orang yang pertama. Ia juga berdusta. Ia juga menipu. Dia mengatakan, saya dapatkan harta ini karena memang warisan nenek moyangku. Karena kepintaranku, kecerdasanku di dalam mencari harta. Sama persis seperti ucapan Qarun ketika dimintai untuk menyumbangkan sedikit hartanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang terjadi? Allah kembalikan mereka kepada keadaan yang semula. Berbeda dengan yang ketiga, kata Nabi SAW, ketika diminta sedikit hartanya, langsung ia mengatakan, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silahkan engkau ambil dari hartaku yang ingin engkau ambil, dan silahkan kalau engkau ingin sisakan, silahkan engkau sisakan. Coba lihat yang ketiga ini, beliau, orang ini benar-benar menanamkan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat itu mengatakan, amsik malak, tahan dan ambillah untukmu harta itu semuanya, karena kalian sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian termasuk dari orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Sungguh Allah telah meridhai engkau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah murka kepada dua saudaramu sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kita baca dan kita sampaikan sebagai bentuk nasihat untuk saya yang paling pertama, dan kepada jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf pula tidak sempat membuka sesi tanya jawab. Semoga yang kita baca ini ada faidah dan manfaat untuk saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.